Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatirman dengan NIM 24010110217. Jadi dengan mata kuliahnya itu mata kuliah pemrograman mobile 3. Jadi di sini saya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatirman dengan NIM 24010110217. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat database. Yang pertama, kita masuk di bagian Microsoft ataupun di Laragon. Jadi di sini kita bisa membuat tabel Microsoft, pertama di bagian create database. Nah, di sini terusnya kita bisa tulis nama bebas, tapi dengan menggunakan huruf kecil. Kita bisa klik OK. Saya akan menjelaskan terkait dengan database Microsoft. Yang pertama, pada database Microsoft ini memiliki beberapa tabel. Yang pertama, tabel alamat pengguna, detail pesanan, gambar produk, kategori pengguna, pesanan, dan produk. Jadi di sini saya akan menjelaskan tabel pertama, yaitu tabel produk. Pada tabel produk ini memiliki beberapa kolom. Yang pertama, ID produk, ID kategori, nama, slug, deskripsi, harga, stok, berat gram, dibuat pada, diperbarui pada. Kita masuk dulu di bagian ID produk. Pada ID produk ini memiliki data type-nya, yaitu begin. Jadi begin ini digunakan sebagai tempat untuk menjumlahkan angka yang sangat besar, bahkan lebih dari miliaran. Terus ada default-nya, itu ada auto increment. Auto increment ini sebagai untuk menghitung angka yang sangat otomatis, mulai dari angka 1, 2, dan 3, sampai seterusnya. Pada ID produk ini memiliki primary key-nya. Jadi primary key-nya ini digunakan sebagai data unik utama antara ID produk dan ID kategori. Terus kita masuk lagi di bagian ID kategori. Pada ID kategori ini memiliki forging key-nya. Jadi forging key-nya ini sebagai relasi antar tabel, yaitu untuk menghubungkan antara ID kategori dengan ID produk. Bisa juga menghubungkan tabel produk dan tabel pesanan. Terus kita masuk pada bagian nama, itu varchar. Varchar ini sebagai tempat untuk menyimpan nama variabel. Contoh seperti teks pada email. Terus pada slug, tepatnya di bagian kolom yang keempat, ada unique key. Jadi unique key ini berfungsi untuk, jadi ketika pada ada kolom yang sama dengan nama yang sama, jadi tidak bisa dijalankan. Terus pada bagian forging key-nya. Pada forging key-nya ini memiliki hubungan, yaitu ada kolomnya itu ada kategori, referensinya itu dari database Microsoft. Untuk tabelnya itu adalah tabel kategori, dengan forging key-nya itu dengan forging kolomnya itu ada ID kategori. Pada tabel produk ini memiliki beberapa data. Itu ada ID produk, ID kategori, nama, slug, deskripsi, harga, stok, berat gram, dibuat pada, dan diperbarui pada. Pada ID produk ini memiliki ID1 dan ID kategori ada ID1, nama, kamera mirrorless canggih dengan tipenya itu adalah kamera mirrorless. Terus kita masuk lagi di bagian tabel pesanan. Pada tabel pesanan ini memiliki 12 kolom. Yang pertama, ID pesanan, ID pengguna, ID alamat pengguna, nomor invoice, jumlah total, biaya ongkir, status, metode pembayaran, bukti pembayaran, nomor resi, pengiriman, dibuat pada, diperbarui pada. Jadi pada tabel pesanan ini memiliki primary key-nya. Jadi primary key-nya sebagai data utama,
itu untuk ID unik. Untuk menghubungkan antara ID pesanan, ID pengguna, dan ID alamat. Jadi pada ID pesanan ini memiliki data type-nya, yaitu begin, sama seperti tadi. Jadi begin ini digunakan sebagai suatu untuk menjumlahkan angka yang sangat besar dengan angka 20. Pada defaultnya itu ada auto increment. Jadi auto increment ini digunakan sebagai suatu untuk menghitung angka yang sangat menghitung angka otomatis yang sangat otomatis, mulai dari angka 1, 2 sampai seterusnya. Terus pada ID pengguna memiliki dan ID alamat pengguna memiliki dua version key-nya. Jadi fungsi dari version key ini sebagai relasi antar tabel pengguna, antar tabel, contoh tabel pesanan, produk, dan lain-lain. Minimal 2 tabel. Terus pada jumlah total, yaitu desimal. Desimal ini untuk menghitung nilai mata uang. Terus pada kolom yang 11 dibuat pada, jadi tepatnya di data type timestamp ini digunakan sebagai untuk menyimpan data pesanan yang kita pesan. Tanggal-tanggal pesanan yang kita pesan. Dengan hiperbori pada itu tempat kita untuk menyimpan data, kapan kita perbori data, dan kapan kita pesan. Terus pada datanya ini memiliki ada 11 data yang saya tulis, yaitu dengan nomor invoice itu INV garis miring 2025 09 22 004 dengan jumlah total 13.468.000. Kita lanjut di bagian tabel pengguna. Jadi pada tabel pengguna ini memiliki 9 kolom. Yang pertama ID pengguna, nama, email diverifikasi, kata sandi, peran, token ingat saya, dibuat pada, diperbarui pada. Jadi pada ID pengguna ini memiliki primary key-nya. Jadi primary key ini digunakan sebagai ID unik utama dengan data type-nya itu begin sebagai suatu untuk menjumlahkan angka yang sangat besar, dengan default auto increment itu sebagai untuk menghitung angka otomatis. Termasuk di bagian data kategori. Pada data kategori ini memiliki 5 kolom. Yang pertama ID kategori, nama, slug, dibuat pada, diperbarui pada. Pada ID kategori ini memiliki primary key-nya. Jadi primary key ini sebagai suatu untuk ID utama supaya tidak teracak. Terus memiliki data type-nya itu begin. Begin ini digunakan sebagai untuk menjumlahkan angka sangat besar, bahkan lebih dari 2 miliaran. Dengan ansarnya itu dicentang warna hijau, dan defaultnya itu ada auto increment. Auto increment ini sebagai suatu untuk menghitung angka otomatis. Terus saya lanjut pada gambar produk. Terus kita lanjut di bagian tabel detail pesanan. Pada detail pesanan ini memiliki 7 kolom. Yang pertama ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga saat pesan, dibuat pada, diperbarui pada. Jadi pada ID detail ini memiliki data type-nya itu begin, ID pesanan begin, ID produk begin, jumlah integer, harga saat pesan itu desimal, dibuat pada timestamp, diperbarui pada timestamp. Dengan defaultnya itu ada auto increment. Jadi ID detail ini memiliki primary key-nya. Primary key ini sebagai tempat untuk ID unik untuk mengambil suatu ID antara ID detail dengan ID pesanan.
Pada tabel ini memiliki version key-nya ada 2. Itu dengan version yang pertama ada detail pesanan. Dengan kolomnya itu ID pesanan. Referensinya itu dari database Ubegeshop, tabel pesanan. Terus version kolomnya itu dari ID pesanan diambil. Terus untuk version key-nya yang kedua yang kita ambil ada kolomnya itu ada ID produk yang kita diambil nih pada kolomnya yang ketiga. Terus referensinya itu dari Ubegeshop untuk tabelnya itu tabel produk. Origin call-nya itu ada ID pengguna. Jadi di sini ada beberapa di bagian detail pesanan. Yang pertama, detail pesanan ini memiliki 7 kolom. Yang pertama ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga saat pesan, dibuat pada, diperbori pada. Dengan pada kolom ini memiliki data type-nya masing-masing. Pertama di ID detailnya memiliki data type begin, ID pesanan begin, terus ID produk begin, jumlah integer, harga saat pesan, dibuat pada timestamp, diperbori pada timestamp. Begin ini tepatnya di kolom yang pertama, ID detail ini digunakan sebagai untuk memudahkan angka yang sangat besar. Pada ID detail ini memiliki primary key-nya. Jadi primary key-nya ini sebagai data unit pertama. Jadi ketika tidak memakai primary key, maka tidak akan bisa dijalankan origin key-nya. Jadi terus pada default tepatnya di ID detail atau increment. Jadi auto increment digunakan sebagai untuk menghitung angka otomatis secara otomatis mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada ID pesanan ini dan ID produk ini memiliki version key-nya masing-masing. Jadi kita masuk di ID pesanan. Jadi pada ID pesanan ini memiliki version key itu detail pesanan. Jadi diambil dari ID detail, tepatnya di kolom yang pertama. Terus pada kolomnya itu ada ID pesanan dengan referensinya itu dari Ubegeshop dengan tabel pesanan. Terus origin kolomnya itu ID pesanan. Terus kita masuk di bagian alamat pengguna. Pada alamat pengguna ini memiliki 11 kolom. Yang pertama ID alamat, ID pengguna, label, nama penerima, nomor telepon, alamat lengkap, kota, provinsi, kode pos, dibuat pada. Pada kolomnya ini memiliki data type-nya masing-masing, contohnya seperti begin, varchar, text, timestamp. Dengan default-nya itu ada auto increment, terus answer-nya itu ada 2 dengan 2 key-nya. Yang pertama di alamat ini memiliki primary key-nya. Primary key-nya digunakan sebagai ID unik utama untuk mengambil ID yang pertama itu ID alamat. Untuk kita mengambil ID alamat. Terus pada ID pengguna ini ada version key-nya. Version key-nya digunakan sebagai relasi antar tabel maupun antar kolom untuk mengambil ID alamat. Contohnya seperti di atas, dengan key-nya itu adalah alamat pengguna. Jadi alamat pengguna ini adalah nama tabel. Terus kolomnya ini ada ID pengguna. Referensinya ini dari database-nya database Ubegeshop dengan tabel pengguna. Untuk version key-nya, untuk version kolomnya itu ada ID pengguna. Jadi ID pengguna ini sebagai tempat relasi antar dengan ID alamat. Jadi pada tabel alamat pengguna memiliki beberapa macam. Yang pertama di ID alamat diambil ID pengguna dengan nomor 2, dengan label rumah, nama penerima Budi Santoso, nomor telepon 081 sampai seterusnya dengan alamat lengkap. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk di Postman, kita mengetes API-nya. Yang pertama, kita cek bagian config PHP.
Oke, config PHP. Di sini sudah berhasil. Jadi di linknya itu kita harus masukkan HTTP localhost, localhost itu alamat, Microsoft API itu nama bagian database-nya, nama bagian di foldernya. Untuk config PHP-nya itu adalah nama config PHP-nya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian kategori PHP. Kita ngecek data baru di kategori PHP. Oke, data sukses. Selanjutnya kita masuk di bagian produk. Oke, berhasil parameter. Selanjutnya kita masuk di bagian get produk PHP. Kita menambahkan produk PHP. Oke, berhasil. Ini adalah kategori produk PHP bersama linknya. Dan untuk alamatnya kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan di alamat PHP. Jadi kita harus menggunakan post. Ya, kategori sudah kasih. Oke, baik, kita lanjut di bagian file PHP-nya. Kita mulai dari file config PHP. File config PHP ini terdapat ada header. Header ini untuk memberitahu browser bahwa ini adalah JSON. Terus untuk yang kedua di bagian handle preview wajib untuk post JSON ini sebagai post untuk JSON untuk bagian metodenya. Terus di bagian konfigurasi database. Jadi untuk konfigurasi database ini untuk menyesuaikan alamat DB host, DB Microsoft, DB user, root, dan DB password. Ini untuk menyesuaikan alamat host yang berbeda. Terus untuk di tree ini untuk PDO new PDO ini untuk membuat koneksi menggunakan PDO PHP data object. Terus yang kedua ini di baris yang ke-25 untuk mengatasi error agar lebih jelas. Terus pada baris yang ke-9 di PDO set attribute ini untuk mengetahui fetch the value key supaya bisa melakukan the value key associative array. Sedangkan pada PDO exception ini jika HTTP respon, jadi jika koneksi gagal maka akan menampilkan pesan error dalam format JSON dengan internal server error. Terus kita masuk lagi di bagian file login file register PHP. Nah, di file register PHP ini untuk include ini sebagai untuk mengkoneksi database. Di routing file get context PHP input ini untuk menerima data dari request yang kita input. Dari data yang kita daftar. Terus untuk di set data nama ini itu sebagai untuk memvalidasi data yang kita masukkan.
Terus pada e-filter email filter ini itu sebagai untuk memfilter validasi email agar email yang kita masukkan ini tidak error. Nah, pada if setelah kata sandi ini yaitu untuk mengatasi kata sandi supaya pas kita memasukkan kata sandi ini tidak lebih dari 6 karakter, maka akan memunculkan status error. Terus pada tadi ini yaitu untuk menginput alamat email pengguna. Terus pada hash password ini yaitu untuk mengatasi password yang sudah kita masukkan kembali. Di HTTP respon ini sebagai status sukses ketika kita berhasil mendaftar pada akun register. Selanjutnya kita masuk di bagian login PHP. Yang pertama untuk di include course PHP ataupun include config PHP ini untuk mengkoneksi database. Terus pada basis ke-6 ini route trim file get context PHP input ini yaitu untuk menerima data dari request yang kita masukkan. Pada validasi input ini itu untuk memvalidasi email yang kita masukkan, kata sandi, terus email, terus kata sandi. Maksudnya email yang kita masukkan yang sudah terdaftar. Terus kita lanjut di bagian HTTP response code ini yaitu untuk mengetahui apakah email ataupun kata sandi sudah kita masukkan apakah berhasil atau tidak. Untuk menampilkan status sukses atau error. Selanjutnya di bagian email ini di trim data email. Oke, lanjut di bagian di get kategori. Oke, pada get kategori ini saya tekan file koneksi database. Ini untuk menyetarkan file koneksi database. Yang pertama kita masuk di bagian file ini yaitu $stnt pdo. File ini digunakan untuk membuat perintah ketika kita memasukkan data untuk mengambil semua kategori. Di bagian ID kategori, nama, maupun from kategori. Terus untuk di file ini di kategori sama dengan $stnt itu untuk mengambil semua data yang sudah kita masukkan. Pada data ini di echo JSON untuk menampilkan data sebagai JSON apakah data yang kita masukkan sudah berhasil diinput apa enggak. Berarti ini untuk menampilkan kata status. Dengan pada catch PDO exception ini untuk menangani error jika ada data yang salah kita direspon untuk diperintahkan. Selanjutnya kita masuk di bagian get product. Oke. Pada get product ini terdapat beberapa file. Untuk sedangkan file koneksi database itu kita menyertakan file koneksi bagian produk yang pertama di bagian tree ini. Jadi pada file ini digunakan untuk mengambil produk. Jadi ketika kita gunakan source query untuk mengambil satu URL gambar dari tabel, maka gambar produk ini jauh lebih efisien daripada join jika kita hanya butuh satu gambar. Terus pada file ini untuk menampilkan status data, menampilkan data JSON, data berhasil. Terus pada file ini untuk catch PDO exception ini untuk menangani error jika ada error saat kita memasukkan data. Sebagai pesan notifikasi. Selanjutnya kita masuk di bagian get product detail PHP. Oke. Pada file ini untuk menyertakan file koneksi database. Di file ini
if insert get ini yaitu untuk apakah parameter ID atau URL, yaitu ketika kita menambahkan data maka pastikan ada parameter ID atau URL. Terus pada ID produk get ini untuk mengambil data utama produk dan nama kategori. Contohnya seperti ID produk, nama slug, deskripsi, harga, stok, berat, gram, nama kategori. Terus kita masuk di bagian if produk. Jadi gunanya kode ini yaitu untuk menampilkan status error jika produk tidak ditemukan. Terus pada file SQL gambar ini yaitu untuk mengambil semua gambar untuk produk ini. Di bagian yang sudah tertera ini URL gambar, produk, dan ID produk. Terus pada file ini itu ketika kita gunakan fetch atau to mengambil sumber baris, maka PDO ataupun fetch column untuk hanya mengambil kolom URL gambar. Berarti ini hanya untuk mengambil kolom URL gambar. Linknya aja. Sedangkan pada file ini untuk produk daftar gambar itu sebagai gabungan hasil tambahkan array gambar ke dalam data produk. Terus pada echo JSON encode ini sebagai untuk menampilkan status sukses. Jika kita masukkan. Lanjut lagi di file class PDO expression ini yaitu untuk menangani data jika ada data yang kita masukkan itu salah untuk menghasilkan pesan error. Oke. Baik, kita lanjut di file Pascal IAM. Yang pertama untuk di file HTTP. File HTTP ini digunakan untuk komunikasi dengan API-nya supaya bisa terkoneksi dengan database. Supaya bisa terkoneksi dengan API dan database. Selanjutnya kita masuk di Intel. Intel ini berfungsi untuk format tanggal, waktu, dan mata uang. Tuh. Sedangkan provider ini digunakan untuk mengelola data global di aplikasi atau digunakan untuk keranjang belanja dan update UI otomatis saat data berubah. Terus lanjut di Shared Preferences. Shared Preferences digunakan untuk menyimpan data cache secara lokal. Contohnya ID produk, ID kategori, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian tampilan yang pertama. Saya mau demo dulu aplikasi. Pertama kita masuk di bagian daftar. Di sini saya sudah daftar dengan menggunakan akun pertama. Sini. Terus untuk emailnya itu bebas. fatiremail.com. Terus untuk atasannya itu tidak boleh kurang dari 6 karakter. Tapi saya sudah punya akun. Yang pertama kita masuk di bagian login. Saya ketik bagian email saya itu fatir@gmail.com. Oke. Salahnya itu fatir 123. Nah, sudah tersambung. Hanya kita masuk di bagian halaman formnya. Kita masuk di bagian buku. Oke. Sini kita pencet. Terus kita tambah keranjang. Return kembali. Kita masuk di bagian keranjang. Terus kita check out barang. Misalkan kita mau beli barang 2. Kan kita langsung pencet ini. Tanda samping. Tap ini. Lalu kita check out. Nah, di sini kita mau menambahkan alamat. Nah, di sini saya sudah punya alamat sendiri. Pilih poinnya, kita buat pesanan. Nah, ini sudah bisa berhasil, pesanan berhasil dibuat dan pada ID pesanan ke-14. Selanjutnya kita masuk di bagian notifikasi. Nah, ini adalah hasil saya pesan tadi, itu buku masak resep
Resep Nusantara dengan total 300.000 untuk 2 buku. Untuk ringkasan pembayaran itu total produk Rp290.000. Untuk biaya ongkirnya itu Rp10.000. Oke, sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Mindart dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Mindart dulu. Jadi, Mindart ini berfungsi adalah jantung utama dari semua file supaya bisa file yang lain itu bisa terkoneksi dengan Mindart. Yang pertama kita masuk di bagian Kita masuk di bagian void main-nya. Jadi void main ini berfungsi sebagai untuk memanggil multi provider. Provider ini memanggil MyApp. Nah, apa fungsi dari initialize date for machine ini? Jadi fungsi ini adalah untuk menyimpan format tanggal atau format waktu ketika kita memesan suatu barang. Ini adalah format waktu. Itu tanggal pesan saya itu tanggal 12 Januari 2020. Selanjutnya kita masuk di bagian widgetnya ini. Widgetnya ini sebagai untuk membuat tampilan UI ataupun UX-nya. Sedangkan untuk di bagian return material app ini untuk mengembalikan tampilannya untuk material app. Untuk title itu untuk Ubego Shop ini untuk memberikan teks Ubego Shop. Ini adalah teks Ubego Shop ya di atas. Terus untuk theme-nya ini untuk memberikan suatu warna, yang warna hitam. Oke. Selanjutnya kita masuk di bagian model untuk kategori. Nah, di bagian kategori ini. Di import cover ini adalah suatu untuk bisa terkoneksi dengan file Mindart-nya. Di list kategori list from ini adalah untuk mengambil daftar kategori dari string ke JSON. Ini adalah JSON dekode string data, maps, X, dan kategori from JSON. Untuk kelas kategori ini berfungsi untuk membuat nama ataupun seluknya. Jadi kalau tidak ada kelas maka kita tidak bisa membuat nama ataupun ada kategori. Untuk mengambil ID kategori. Nah, di bagian di bawah kategori required this ID kategori, required this nama, required this look. Jadi pada factory konstruktor ini bertugas untuk mengubah map data JSON menjadi objek kategori. Ini untuk supaya kita bisa membuat ID kategori, nama, ataupun seluk. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian produk. Pada list produk ini, untuk produk list from JSON ini digunakan untuk mengambil daftar produk dari string ke JSON. Jadi, ketika kita mengambil produk, maka akan mengambil data dari JSON untuk PHP-nya. Untuk kelas produk ini digunakan supaya kita bisa mengambil ID produk, ID kategori, nama, harga, stok, ataupun gambar utama. Jadi kalau kita tidak membuat kelas produk, maka untuk mengambil ID kategori ataupun ID kategori ini kita tidak bisa.
Selanjutnya di bagian factory product from JSON. Jadi fungsi dari codingan ini adalah untuk bertugas mengubah map data JSON menjadi objek produk. Nah, pada ID produk ini adalah nama kolom dan JSON dari API. Dari API PHP, ID produk int 3, ID produk toString 0. Nama JSON. Maksud dari ini adalah produk model detail. Maksud dari ini adalah produk model ketika kita mengambil suatu ID ataupun nama. Ataupun nama. Nah, contohnya kayak gini. Pas kita membuat pesanan. Nah, ini adalah pesanan berhasil, ID pesanan berhasil, dan untuk ID pesanan untuk ID yang ke-15. Selanjutnya kita masuk di bagian produk detail model. Jadi kita lanjut di bagian API service-nya, di mana API service ini digunakan untuk alamat API-nya. Pertama di bagian static constring base URL dengan http://localhost /ubGSOP-API. Jadi fungsi dari staticus ini untuk mengambil alamat BGSOP API-nya. Terus kita lanjut di bagian fungsi untuk mengambil daftar kategori. Untuk fitur ini digunakan untuk mengambil daftar kategori satu persatu. Terus di bagian respons status kode. Jadi di bagian codingan if response status kode ini supaya merespon oke dengan angka 200. Lanjut di bagian return kategori ini digunakan untuk fungsi helper dari model untuk mempersing JSON. Terus untuk di bagian true expression gagal memori kategori, jika gagal server maka akan lempar sebuah error dengan notifikasi data Anda error. Di bagian true expression ini untuk tangani error koneksi atau lainnya. Terus di bagian feature list produk, produk ini untuk mengambil daftar produk. Terus di bagian catch untuk di bagian true expression untuk tangani error koneksi ataupun lainnya. Terus kita lihat di bagian fitur list alamat. Jadi untuk fitur ini untuk mengambil daftar alamat pengguna. Terus kita lihat di bagian final press digunakan untuk ambil ID pengguna dari SAR preferensinya. Terus kita lanjut di bagian if ID pengguna. Jadi jika ID pengguna tidak digunakan maka ID pengguna ini belum login ataupun lempar error. Terus di bagian URI final respond await HTTP GET ini digunakan untuk menambahkan alamat jika kita membuat pesanan. Terus untuk fitur mastering ini digunakan untuk menambahkan alamat baru rel ke database. Jadi tempat kita menambahkan alamat, kita login dulu. Nah, sebelum kita membuat alamat, kita harus pesan dulu barang, terus tambah keranjang.
Nah, ini adalah fungsi untuk menambahkan alamat di API service. Nah, terus kita lanjut di bagian out service-nya. Jadi fungsi dari out service ini untuk mengambil bus URL dari API service agar URL ini mengambil alamat IP yang berbeda. Dengan static const string bus URL http localhost ubgosop API. Untuk fitur mastering ini digunakan untuk memanggil API register PHP. Jadi ini adalah file register screen-nya. Bagian string nama ini untuk nama pengguna ketika kita memasukkan nama. Terus untuk string email ini kita masukkan email. Untuk string kata sandi kita memasukkan kata sandi di register. Terus untuk final respond await http post. Jadi fungsi dari final respond ini untuk merespon nama email ataupun kata sandi yang sudah kita masukkan ke register PHP. Untuk decode response ini dari PHP untuk merespon nama email ataupun kata sandi yang sudah kita masukkan tadi. Oke, terus untuk fitur vote logout ini untuk halaman logout supaya bisa kita logout. Nah, di sini. Oke. Terus untuk final pref await shared privacy ini digunakan untuk menghapus semua data yang tersimpan. Di barisan yang ke-71 untuk fitur goal is login ini mengecek apakah pengguna sedang login ataupun tidak. Dan ini lagi di fitur mastering ini digunakan untuk mengambil data pengguna yang sedang login jika kita login di sini. Login Fatir Nah, di sini mengambil data pengguna. Kita masuk di bagian bagian data. Nah, di sini untuk Fatir gmail.com. Jadi, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.